Ini video part 2 nya ya teman-teman. Kita menelusuri jalur khusus pesepeda yang ada di kota Klaten. Dan buat teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, bisa ditonton dulu, linknya saya taruh di atas ya. Ini kita lanjut menelusuri jalur khusus pesepeda, tapi beda jalur ya. Ini nanti kita mau lewat sisi selatan, jadi lewat di stasiun Klaten. Oke, ikuti terus. Sesampainya di stasiun, nanti setelah melewati stasiun, kalian harus hati-hati guys, karena di samping kiri dan samping kanan banyak sekali kita jumpai mobil-mobil yang parkir itu memakan bahu jalan ya. Jadi mengambil sebagian dari jalur khusus pesepeda. Breaking down
sudah menelusuri jalur sepeda, jalur khusus sepeda yang ada di Klaten itu sejauh kurang lebih 7 km ya, mulai dari Jalan Pemuda itu di depan Rumah Sakit Tegalioso sampai Masjid Agung Al-Aqsa itu kira-kira 7 km. Jadi gimana? Teman-teman udah pada nyobain lewat jalur sepeda itu? Komen di bawah ya, gimana respon teman-teman, apakah sudah cukup baik atau masih ada yang kurang, biar nanti diperhatikan sama pihak terkait seperti itu. Oke, dan di sini kita tadi mampir di Angkringan Purun 6. Itu di sini menjual masakan Jawa sama bubur tumpang. Dan menu yang spesial di sini yaitu gudeg Jogja. Kalian harus coba makan di sini. Itu letaknya di samping pom bensin Kraguman. Jadi di sebelah timur pom bensin Kraguman ya. Warungnya cukup luas, muat sekitar 20 sampai 25 orang. Harganya sangat murah, untuk digantong satu porsi itu cuma 8.000 itu pakai telur. Dan minumannya juga beragam, layaknya menu-menu angkringan. Oke, dan di sini kebetulan ada pemilik dari warung ini. Kita ajak ngobrol-ngobrol aja ya, biar nambah-nambahin durasi video. Oke, yuk kita. Ya, ini kebetulan tadi kita ada pemilik warung dari Angkringan Purun 6. Kita ajak ngobrol-ngobrol sekalian ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Namanya siapa? Bapak Margiono. Bapak Margiono ya. Jadi Bapak Margiono ini pemilik dari Angkringan Purun 6 ya Pak ya? Iya. Ini dibangun sejak tanggal berapa Pak? Bangunnya tanggal 1 Oktober kemarin tahun 2019. 2019? Ya. 1 Oktober 2019 atau 2020? 20 ya. 20 ya. 20 ya. 1 Oktober tahun 2020 ya Pak ya? Iya. Ini menunya apa aja Pak? Jadi kan saya cuman baca sedikit di tulisan, cuman ada bubur. Ya kalau Jawa, menu ada bubur letok, nasi goreng ada, sambal goreng letok ada, sama gudeg, sama ayam opor, sama telur pindang. Itu kita siapkan. Oh, cukup lengkap ya Pak ya? Cukup lengkap ya. Itu bukanya jam berapa? Kalau buka dari jam 6 pagi sampai sore. Oh, jam 6 pagi? Iya, jam 6 udah siap. Sudah siap ya Pak ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari sarapan pagi-pagi, Iya, siap. di sini udah siap jam 6 ya Pak ya? 6. Sebelum buka usaha warung ini? Sebelum buka usaha warung ini, saya bekerja di perhotelan. Perhotelan di Hotel Borobudur Interkontinental, Lapangan Banteng, Jakarta ya. Oh, di Jakarta Pak? Iya. Itu kurang lebih 16 tahun di sana. Jadi apa Pak? Saya sebagai chef de party di sana. Chef de party itu tingkatan daripada juru masak di hotel. Juru masak hotel ya Pak ya? Ya. Kalau dari bawah itu adalah helper, nanti naik komis 1, komis 2, baru chef de party. Kalau sudah gitu baru ada sous chef. Itu urut-urutan daripada tingkatan di hotel. Oke, Nanti di Hotel Borobudur Interkontinental. chef ya Pak ya? Iya. Setelah dari Hotel Borobudur Interkontinental, saya pindah di Ancol, di Park Royal, di dalam area Taman Ancol, Ya. itu di Jakarta Utara. Setelah saya jalankan di sana kurang lebih 5 tahun, saya lamar lagi di Hotel Trepa Internasional di letak sebelah Gedung Juang, Cikini Raya. Ya, Itu berarti sekitar 5 tahun. pengalamannya sebagai chef profesional di hotel udah banyak sekali ya Pak ya? Ya kurang lebih 25 tahun. 25 tahun bergelut di dunia chef. Oke. Ya.
Jadi ini udah masa pensiun jadi chef ya Pak ya? Kemudian Bapak Ya sebetulnya kalau pensiun tidak, karena saya waktu itu sudah 16 tahun lebih di Hotel Borobudur. ya. Dan saya untuk minta diberikan pensiun. Oh, berarti Karena di sana ada pensiun ya. Mempercepat pensiun. Nah, saya pensiun. Setelah pensiun saya hijrah di Semarang kurang lebih tahun 2015 di sana, Semarang, sekitar ya 4 tahun 5 tahun di Semarang. Di sana kita mengelola kuliner, Ya. yaitu khususnya di Puja-Puja Sera, ada bakwan udang, Ya. ada risol, ada nogosari, ada cara gesing dan lain sebagainya. Jadi lebih ke makanan kayak Ya. cemilan gitu Pak ya? Ya, kayak snack-snack ya, cemilan. Ya, bukan betul, makanan betul. berat. Kalau yang di sini kan Ya. makanan berat nih Pak guys. Ya. Nah, setelah kemarin 2020 kami mencoba untuk hijrah ke Klaten untuk Ya. menciptakan ya ini tadi warung yang sekarang kita tempatin ini. Oke. Jadi ini kan Bapak pengalamannya sangat lama ya di dunia kuliner. profesional chef ya Pak ya? Ya. Kenapa nggak memutuskan untuk langsung bikin kayak rumah makan atau mungkin resto atau dan sebagainya Pak? Soalnya kan di Klaten sendiri sedang rame-ramenya pada bikin resto-resto itu loh Pak. Yeah. Itu kan terlalu wah gitu lah, kelihatannya Yeah. terlalu wah kalau Yeah. dari background Bapak aja kan udah Yeah. profesional chef. Kemudian kalau bikin resto-resto kan nyambung gitu Pak. Yeah. Kenapa tuh Bapak memilih untuk warung yang sederhana dulu atau mungkin Yeah. ada proyek ke depan mau bikin yang lebih seperti itu Pak? Ya, cita-cita sebetulnya di dalam benak kita sudah mempersiapkan diri untuk lebih profesional. Oh Artinya iya. apa kafe atau dan lain sebagainya ini sudah ada di angan-angan kita. Cuman semua terbentur oleh adalah modal Mas. Modalnya. Modal itu tidak cukup ya katakanlah kecil, karena kalau Iya. sudah berbicara kafe kita harus sudah mempersiapkan diri. Iya. Mulai dari manajemen dan lain Teman sebagainya yang Pak ya? karyawannya dan lain sebagainya. Ini pun masih ada angan-angan yang belum tercapai, yaitu Apa itu? menciptakan di sini adalah oxtail soup atau sop buntut. Oh gitu. Ya, sop buntut yang mana ada sop buntut goreng, sop buntut balado, sop buntut bakar. Oh gitu. Di warung ini belum juga? suasana. Ya, insya Allah nanti kalau ini kita garap di sini, kita tampilkan di ini karena saya sudah mutar Jogja, Solo dan lain sebagainya. Belum ada yang namanya ikonnya oxtail soup atau sop buntut itu sendiri, belum ada. Oh ya. Sementara saya di Hotel Borobudur Internasional itu basically saya adalah membuat sop buntut itu sendiri. Oh jadi emang Jadi, spesialisnya Bapak itu olahan Ya. buntut ya Pak ya? ya Indonesian Oke. food khususnya, tapi termasuk oxtail soup itu tadi. Ya. Berarti mau dibikin konsep warung sederhana tapi masakannya bintang 5. Amin Iya, ya, Pak seperti itu. Cita-citanya Oke. seperti itu. Karena tadi Bapak ini backgroundnya dari profesional chef, jadi apakah nggak kepikiran buat bikin kayak catering atau apa gitu Pak? Ya sebetulnya bukan kepikiran, tapi kita udah siap. Misalnya Oh udah, malam udah ya? ada hajatan sampai 500 pack kami menerima. Oh gitu. Jadi Menu memang disesuaikan dengan ya pengorder. Misalnya ada Oke. nasi putih, nasi goreng, ada vegetable-nya, ada noodle-nya, ada dessert-nya, ada supnya dan lain sebagainya. Kami jadi siap. memang lengkap ya Pak ya? Jadi kayak Ya. bukan angkringan, catering buat hajatan pernikahan dan lain sebagainya kayak gitu. Ya. Jadi memang di Prasmanan aslinya. Oh memang udah menerima juga? Menerima. Oh, udah, oke. Mungkin nanti bisa dibagi kontaknya ya Pak ya? Kalau kita, Boleh. kalau misalkan teman-teman yang nonton video ini mau order atau pesan catering atau mungkin mau ada tawaran kerjasama dari mungkin Ya, siap kami membantu. IO yang ada di Ya. Klaten, mungkin bisa hubungi Bapak dengan nomornya nanti dicantumkan di bawah sini ya. Ya, Nanti ya. bisa dihubungi. Iya. Mudah-mudahan ke depan rencana Bapak yang belum terwujud bisa segera terwujud dan Amin, bisa ya. segera membentuk atau mendirikan resto dan nanti kita undang kita lagi buat meliput lagi. Baik, Oke, ya. Oke, baik. Baik, ya. Oke, terima kasih dari kami, video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mau mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya kalau ada video-video baru yang kita upload biar kalian dapat notifikasi. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Kami dari FRLT Channel mengucapkan selamat